Ya, sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, Mhm. tibalah kita di segmen terakhir dalam Iya. program Lagi On Air di pagi yang berbahagia ini ya. Mhm. Kita ajak kembali silakan bagi sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah yang ingin bertanya di kesempatan kali ini untuk menghubungi kami di 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 71153456. Iya, Ini masih ada komentar nih hmm, dari live Facebook ini Ustaz, Masya Ya. Allah. dari Ummu Muslimah ini. Hmm, Walaupun hujan deras, ini di hmm, Asahan ya. Biasahan kayaknya. Iya, walaupun hujan deras tapi alhamdulillah bisa tetap bisa nonton Salam TV melalui web. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, Ya insyaallah. mudah-mudahan apa yang kita Mhm. suguhkan membawa manfaat untuk kehidupan Amin. kita ya. Mhm. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ustadz, Mhm. Ya, menyambung mengenai hikmah tadi, hikmah yang ketiga nih Ustadz ya. ya Iya. hikmah yang ketiga. Mm-mm. Baik. Tadi kita sebutkan yang pertama bahwa memang ya terkadang ada kondisi istri yang tidak Mhm. memungkinkan untuk Mm-mm. Iya. melayani Suami ya. suaminya. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan bahwa ya memang jumlah wanita saat sekarang lebih banyak dibandingkan dengan Laki-laki. laki-laki. Sehingga banyak wanita yang tidak memiliki suami, Mm-mm. nggak ada yang menafkahi dia dan melindungi dia, dan Mhm. parahnya lagi bisa membawa dia kepada kemaksiatan Mm-mm. kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya bahwa wajib dipahami ada sebagian laki-laki itu memiliki apa namanya kemampuan, Mhm. mohon maaf kemampuan seks lah kita katakan, ataupun memiliki kemampuan atau apa namanya hasrat Mm-mm. Mhm. hasrat biologis yang begitu besar. Mm-mm. Sedangkan si istri tidak sanggup untuk Melayani melayaninya, istilahnya memberikannya kepada suami. suaminya. Nah, si suami ini khawatir dia jatuh kepada perbuatan Maksiat. maksiat dan zina. Mhm. Ya, sehingga apa? Dia ingin menikah lagi. Mm-mm. Istri yang sayang kepada suaminya tentu akan lebih dia itu khawatir kalau suaminya jatuh kepada perbuatan yang Allah haramkan. Iya. Belum lagi si wanita itu terkadang ada masa haidnya, Mm-mm. ada masa melahirkannya, Mm-mm. ada masa nifasnya yang kita ketahui ya, atau dia sakit dan sebagainya, Mm-mm. sehingga si suami merasa kasihan begitu. Mm-mm. Kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Mm-mm. Maka Islam membolehkan hal demikian karena memang untuk kepentingan dan kemaslahatan dunia dan di akhirat. Mm-mm. Daripada dia jatuh kepada perbuatan maksiat, zina, yang Mm-mm. merupakan dosa yang sangat besar juga di dalam agama kita, maka Allah membolehkan bagi laki-laki untuk menikah lagi. Iya. Nah, belum lagi Mhm. nanti ada beberapa hikmah yang lain, di antaranya ialah laki-laki ini, ya, dia bekerja, Mm. kaya, Iya. banyak uang, begitu. Ya memang katanya cobaan laki-laki itu ya kalau sudah banyak uang pasti, bukan pasti ya, kebanyakan juga akan ingin juga memiliki banyak istri. Itu Iya. Mm-mm. memang ya suatu fitrah, Istilahnya Mhm. harta tahta wanita harta itu tahta ya. wanita Harta begitu kata wanita. orang begitu. Memang Mhm. begitu faktanya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi mereka. Mm. Daripada mohon maaf terkadang kita ini ya karena mungkin pemahaman yang dangkal terhadap agama kita. Mm. Banyak orang itu melihat Mhm. laki-laki yang kaya kemudian banyak wanita simpanannya Mm. atau suka main perempuan merupakan hal yang biasa Mm. dibandingkan dengan kalau seandainya orang yang memiliki harta tapi dia menikah lagi, memiliki istri lebih daripada satu, Berpoligami gitu ya. berpoligami. Maka orang akan melihat ini wah begini Iya. begitu begitu. Padahal yang ini yang haram, nggak boleh dalam agama kita Mm. main perempuan Mhm. begitu. Berzina dan sebagainya. Sedangkan ini dibolehkan dalam agama kita, bahkan merupakan sebuah pahala dan ibadah di sisi Allah Mm. Iya. yang namanya pernikahan itu. Mhm. Kan begitu. Ya, maka dari sini kita harus kembali meluruskan pemahaman kita, merubah paradigma kita bahwa ini merupakan syariat Islam. Mhm. Kalaupun seandainya seorang wanita nggak mau dia dipoligami, sampaikan kepada suaminya, Suaminya. Suaminya. begitu. Bukan Mm. berarti dia tidak mau atau membenci syariat Islam, bukan. Mm. Tapi dia belum siap, dia khawatir kalau seandainya si Mhm. suami itu menikah lagi, dia menjadi istri yang durhaka kepada Mm. suaminya, ya. Dan juga si istri harus paham, kalau begitu dia harus benar-benar melayani Mm. suaminya. Iya. Jangan pula nanti ya udahlah suami itu ya merupakan laki-laki yang memang fitrahnya mencintai wanita, Mm. si istri juga galak ya, Mhm. tidak membolehkan si suami menikah lagi, Iya. tapi sayang sekali istri nggak juga tidak melayani suami dengan Baik Iya. baik, gitu ya. tidak memperhatikan makanannya, Mm. tidak memperhatikan apa namanya ya pakaian dan sebagainya, Mm. Iya. Baik. begitu. Insyaallah. Ada penelpon ya? Ada penelpon, Ustaz? Kita akan Kita angkat. angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa dan di mana? Halo, Ya, Ya, halo. halo. Dengan siapa di mana? dengan Mama Rani Ustaz di Tebing Tinggi. Ya, Iya, silakan silakan Mama pertanyaannya. Rani pertanyaannya. Gini Ustaz,
ada teman saya tuh kan janda. Mm-mm. Mm-mm. Ada ketemu dengan seorang bapak haji yang ingin menikah lagi karena ingin mendapatkan keturunan. Ya, Mm-mm. Nah, tapi sebelum ini ini kan si bapak ini udah punya anak angkat, Ustaz, Ya. udah dewasa gitu. Mm-mm. Nah, jadi setelah memang dia disetujui oleh istri yang pertama untuk menikah karena ingin mendapatkan keturunan. Iya. Mm-mm. Nah, jadi tibanya mau menikah ini si teman saya ini dapat ancaman gitu dari anak angkatnya. Dari anak angkatnya. Kalau kamu mau menikah dengan abah saya mau bunuh diri itu katanya. Mm-mm. Jadi si bapaknya sakit juga gitu kan. Mm-mm. Dapat laporan seperti itu. Jadi sebaiknya seperti apa ya Ustaz? Sebaiknya Baik. apa teman saya ini tetap dengan si bapak ini atau Mm-mm. dia lebih baik mundur gitu Ustaz? Iya. Mm-mm. Gitu aja Baik. Ustaz. Pesan Baik. saya. Syukran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Atau wabarakatuh ya. membiarkan anaknya bunuh diri. Ya. Bunuh diri Anak aja angkat. gitu. Ya. Baik nih Ustadz, ini menarik nih Ustadz. Iya. Ada beberapa yang perlu diulas di sini Ustaz ya. Baik. Masalah anak angkat juga, Ya, terus bunuh sekaligus diri. sebenarnya menambah manfaat dan hikmah daripada poligami. Iya. Betul. Ya. Ustaz. Ini gimana? Jadi pertanyaan Murani tadi, Hmm. ya sebenarnya sedang menguak atau memunculkan satu hikmah. Iya, Mm-mm. betul. Karena begini, secara medis memang, ya laki-laki itu lebih bisa berproduksi, Mm-mm. memiliki anak potensi lebih besar dibandingkan dengan wanita. Mm-mm. Mm-mm. Laki-laki pada usia 50 tahun ke atas Mm-mm. masih bisa membuahi Mm-mm. ataupun masih bisa produktif dalam memiliki anak. Iya. Gitu. Berbeda dengan Perempuan. Perempuan. perempuan pada usia tertentu sudah tak bisa Menopause, lagi ya. dia. Mm-mm. Apalagi beresiko. Mm-mm. Usia Iya. 40 tahun ke atas beresiko kalau dia Hamil. gitu hamil, ya. melahirkan begitu. Mm-mm. Nah, ini di antara hikmahnya, maka ketika Allah membolehkan ya berpoligami itu di antara hikmahnya ialah agar keturunan itu masih ada Mm-mm. begitu. Dan laki-laki juga bisa memperbanyak anak dan keturunannya. Bukankah Nabi mengatakan bahwa kita itu diperintahkan untuk menikahi wanita yang banyak anaknya dan penyayang, karena apa, kelak pada hari kiamat Mm-mm. Nabi akan berbangga-bangga dengan kita yang banyak jumlah umatnya itu. Ini diantara ya hikmahnya bahwa wanita itu terkadang nggak bisa melahirkan, Mm-mm. maka si laki-laki menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Iya. Dikata nggak tega atau tegaan atau masa Iya. begitu. Ya masalah sepertinya karena belum menjalani gitu. Mm-mm. Apalagi kalau suaminya itu bagus dan baik, ya dia akan bisa berlaku adil kepada Mm-mm. istrinya. Mm-mm. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan tadi mengenai anak angkat. Nah, anak angkat sebenarnya nggak punya hak, Mm-mm. Nggak punya hak ya. nggak punya hak untuk melarang Siapa Anda? siapa begitu. Syukur-syukur si ayahnya ini atau laki-laki ini merawat dia. Mm-mm. Betul, betul. Seharusnya apa, dia Bersyukur. bersyukur dan berterima kasih, bukan malah mengancam Mm-mm. atau melarang, dan dia tidak punya hak untuk itu. Iya. Bahkan kalau seandainya ayah angkatnya ini meninggal dunia, dia nggak mendapatkan harta apa-apa, Mm-mm. Iya. nggak mendapatkan harta warisan. Iya. Ya, ini yang harus juga ya para orang tua ini ataupun orang yang mengambil anak, cari memang yang diambil tuh anak-anak yang betul-betul Mm-mm. bagus dan mengerti. Ya, bisalah dia diajari, bisalah Iya. diberi pemahaman, bukan malah, mohon maaf, beberapa kasus kejadian malah anak angkat yang menyengsarakan ayah angkatnya. Mm-mm. Mm-mm. Bahkan di Medan pernah kejadian sampai membunuh ayah angkatnya sendiri, kan begitu. Maka naudzubillah min dzalik, ya. Maka kalau tadi pertanyaan Bu Umurani tadi mengenai apakah lanjut saja. Itu Mm-mm. hak kita, hak Pak Haji tersebut Jangan yang ingin dikasih kendor menikah ya. lagi. Ya. Jalan terus ya. Jangan dikasih kendor, apalagi sudah setuju. Mm-mm. Istrinya setuju, wanita yang dinikahi pun juga setuju. Setuju. Nah, kalau anak ini tidak mau setuju, ya silahkan Anda mau pergi atau mau Mm-mm. tetap bersama kami, kan begitu. Betul, betul. Karena Anda tidak punya hak untuk melarang si Iya. ayah ini atau si Pak Haji ini untuk menikah lagi. Tapi biasanya kalau ancaman bunuh diri, Mm-mm. kalau udah nikah pasti mikir lagi Iya, kapan bunuh betul. diri gitu. Ya. Ya, atau dia nasihati, dia Iya. sampaikan. Bunuh begitu. diri segala macam. Ustaz. Baik, baik. Ustaz, ini ada juga nih pertanyaannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika istri ridho nih, suami nikah lagi? Mungkin karena ya, tapi karena si istri tidak cinta sama suami lagi Ustaz. Ya. Karena kalau cerai sayang, model suaminya ini super baik ini. Apakah ada pahala untuk istri ini Ustaz? Ya jelas. Tapi kita ada angkat ya, telepon dulu. baik, Ustaz. Baik. Iya. Angkat, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Fatma di Kepulauan Meranti. Iya, silakan Ibu Fatma. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya. Ada tetangga saya ini sudah 15 tahun pisah dengan suaminya. Iya. Tapi dia pisah ini tidak
cerai. Jadinya dia ridho, temennya pergi, malah dia bertanya ke suaminya, kalau abang pergi, katanya jangan suka berbuat maksiat kalau ada sampai jodohnya kawin. Hmm. Dan dia tidak perlu meminta cerai dan suaminya juga tidak pernah mengatakan cerai. Apakah itu masih suami istri walaupun pisahnya sudah 15 tahun, Ustaz? Baik, baik. Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insyaallah komplit ini juga. Iya, kita ke masalah. Ibu Fatma dulu ya. Boleh. Ibu Fatma. Ini permasalahan tidak ada ikrar perceraian ya, Iya. namun sudah Pisah 15 dipisah tahun. lama gitu. Iya. Nah, apakah ini seperti apa nih? Ustaz? Selagi memang si suami ya tidak mengatakan kalimat cerai kepada istrinya, maka masih ada ikatan hubungan suami istri. Mm-mm. Iya. Jadi masih ada. Kecuali si orang istri ini dia menggugat ke pengadilan. Menggugat ke pengadilan bahwa selama 15 tahun suami nggak memberi nafkah. Mhm. Nggak datang-datang lagi maupun memberi nafkah lahir maupun batin. Maka si pengadilan bisa memutuskan cerai. Iya. Mhm. Ini hak daripada pemerintah kita, itu dibolehkan. Tapi kalau selama tidak ada, si istri juga cuek, perempuan juga cuek, ya sudahlah, aku pun nggak mau menikah lagi dan sebagainya. Masih ada ikatan Suami ya, istri. suami istri. Kalau seandainya si suami ini meninggal dunia, Mhm. keluarganya harus tahu bahwa istri dia yang dia tinggal selama 15 tahun itu berhak untuk mendapatkan harta warisan. Mhm. Itu hak daripada Iya. wanita tersebut. Iya, Ya, karena masih ada hubungan ikatan suami suami istri. istri. Ya. Maka ini juga ya kalau si istrinya ridho selama 15 tahun ditinggalkan, tak diberi nafkah dan sebagainya, tetap ingin menjadi istrinya, ya sudah. Mhm. Boleh-boleh saja kan begitu. Tapi dia nggak Iya. boleh menikah dengan laki-laki lain Iya. Mhm. sampai dia sudah benar-benar menikah dan habis masa Indahnya. iddahnya. Gimana Ini kalau misalnya pas akad itu saat ada sirah apa itu? ta'liq. Ta'liq, Biasanya Ustaz, ada Ustaz ya. ya? Iya. Biasanya ada. Ada, tapi yang menjatuhkan adalah pemerintah. Oh, pemerintah. Bukan sisir yang menjatuhkan serta merta atau serta merta putus, enggak. Berarti kita harus gugat ke pengadilan. Harus baru, ke pengadilan ya bahwa ini laki-laki ini pernah menikahiku tapi selama berapa tahun tidak menafkahiku, maka aku minta dia dicerai, Iya. aku diceraikan. Mm-mm. Maka pemerintah ataupun hakim menjatuhkan talak kepada si wanita, kemudian dia wajib menjalankan masa iddahnya, Iya. baru dia boleh menikah lagi. Masya Allah. Baik. Mhm. Semoga- SMS tadi? Ada SMS, Ustaz. Bagaimana jika istri ridho suaminya nikah lagi, tapi karena si istri tak cinta lagi, Iya. tapi mau cerai sayang karena si suami model orang yang super baik. Apakah ada pahala untuk istri? Ustaz? Insya Allah ada pahala bagi si istri ketika dia mendukung ya suaminya untuk menikah lagi, apalagi karena dia mungkin ya yang namanya hati dan perasaan memang nggak bisa kita paksa. Mhm. Ya ada orang tuh menikah karena memang bukan karena suka ataupun tertarik, Mhm. tapi karena orang ini baik kan begitu, atau Iya. dia butuh dengan suami. Ada yang begitu, Tanggung jawab gitu tanggung ya. jawab dan sebagainya. Kemudian dia bertahan bersama si suaminya dan sabar, tetap menjaga hubungan, maka insya Allah sebagai suami istri mereka mendapatkan pahala. Apalagi dia mendukung si Suami. suami itu ya untuk menikah lagi ya, karena mungkin dia karena nggak terlalu tertarik begitu, Iya. tidak mau melayani sepenuh hati umpamanya, biarlah wanita lain yang melayani suamiku. Berbagi Maka kebaikan ya. berbagi kebaikan. Berbagi Gitu kebaikan, ya. Masya Maka Allah. dibolehkan, ya silahkan, insya Allah mendapatkan pahala dari situ. Iya baik, Iya. Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan Ustadz jawaban tadi dipahami oleh kita semua. Ustadz masih ada waktu kita. Apakah masih ada Ustadz pembahasan mengenai hikmah? Ya, jadi sebenarnya kalau mengenai hikmahnya banyak sekali ya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji, dan itu memang secara bukti, secara lapangan juga itu terjadi. Jadi kita sebutkan tadi diantaranya ialah ya kondisi wanita itu yang terkadang kalau sakit Iya. atau dia melahirkan, sedangkan laki-laki ini merupakan laki-laki yang memang dia butuh dengan kebutuhan biologisnya yang harus dipenuhi. Daripada dia berzina, berbuat dosa besar, maka dia menikah lagi. Nah, kemudian juga istri juga harus memahami, ya kita sering sampaikan ini, jangan kita itu menjadi yang wanita yang dia itu tidak mau suaminya menikah lagi, tapi tidak bagus pelayan dia kepada Suami. Ini sama saja dengan zolim ya. Mhm. Suami ya kebutuhan biologis tak terpenuhi dengan baik. Si istri juga ya dalam masalah makanannya, Iya. masalah pakaiannya, masalah hal-hal lainnya tidak peduli dengan suami begitu. Tapi dia melarang dengan tegas dan mengancam, jangan sampai kamu menikah lagi. Iya. Ini kan namanya zalim. Iya. Kalau memang benar dia ingin suaminya tetap bersama dia tanpa menikah lagi, maka perbaiki pelayanannya, perbaiki makannya.
Iya. perhatikan pakaiannya, perhatikan bagaimana kebutuhan dia, Mm-mm. supaya apa? Dia merasa tenang kepada istrinya dan sayang, gitu. Nah, ada beberapa faktor memang Iya. ya laki-laki itu menikah lagi, di antaranya dia mendapat istri yang zalim kepadanya, Baik, begitu. Masya Masya Allah. Allah. Ustadz, sebetulnya pembahasan tentang poligami ini masih banyak lagi Iya. nih Ustadz ya, Mm-mm. dan juga ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga. Baik. Insya Allah di pekan depan, kalau Allah mengizinkan, kita Allah akan mengizinkan. lanjutkan pembahasan Mm-mm. kita nih ya. Namun di kesempatan kali ini waktu kita sudah habis nih Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada. Iya. Baik, akhir kata saya Fatur Rahman. Dan saya Nasri Adi. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanaka Allahumma Allahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.